yang salah dimuliakan dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum acara Jumat kita mulai dari pengurus kepala menyampaikan beberapa penyampaian. Insyaallah yang bertindak Subhanaka pada Jumat Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Hadis Magister Pendidikan. Mohon kesediaan beliau menjadi imam salat Jumat pada Jumat hari ini. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Waqalaidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat Masjid Nurul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang megah dan mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas, Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa sarul baik
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah Jumat dengan judul 8 keutamaan berwudu sebelum tidur di malam hari. Apa ke-8 keutamaan jika selalu kita berwudu sebelum tidur di malam hari? Yang pertama, siapa yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari, jika sedang tidur menemui ajalnya, maka dia masuk sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tak lain dan tak bukan balasannya adalah surga. Yang kedua, orang yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari tidak akan mengalami mimpi buruk, karena setan dan iblis tidak mampu menggoda orang yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari. Yang ketiga, orang yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari maka dijaga tidurnya oleh malaikat. Itulah juga sebabnya sehingga iblis dan setan tidak mampu menggoda dan yang melahirkan mimpi buruk, karena tidurnya dijaga oleh malaikat. Berikutnya, siapa yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari, maka semua air wudu yang membasahi kulitnya membuat kulitnya semakin awet muda. Jadi bisa menjadi obat dalam memelihara kulit, skin care, memelihara kulit. Jadi kalau ada perempuan, ada laki-laki yang ingin awet terus kulitnya sepanjang hidupnya, maka banyak-banyaklah berwudu, wabil khususnya di malam hari sebelum tidur. Berikutnya, siapa yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari, maka seluruh tarikan nafasnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, siapa yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari, maka dijauhkan oleh berbagai jenis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, siapa yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari, maka semua anggota tubuh yang terkena air wudu akan bercahaya di hari akhirat nanti. Jadi begitu dahsyatnya fadilah atau keutamaan orang yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari. Persoalannya adalah adanya kata selalu. Jadi memang agak-agak berat gampang. Tetapi tidak ada yang berat kalau kita membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Tidak ada kata terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sebentar malam kita ikrar dan istiqomah selalu berwudu sebelum tidur, agar kita mendapatkan 8 keutamaan bagi yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari. Dan memang orang yang selalu berwudu selain sebelum tidur di malam hari,
kapan saja dia berwudu memang selalu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar karena selalu ada wudunya, termasuk tidak akan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan mudah-mudahan bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya ada 8 keutamaan orang yang selalu berwudu sebelum tidur di malam hari, yaitu Allah akan angkat derajatnya, Allah akan melindungi dari berbagai dosa. Jika dia meninggal ketika dia sedang tidur, maka dia termasuk mati syahid. Allah akan memelihara kulitnya tetap awet muda terhadap bagian-bagian tubuh yang kena air wudu, dan semua anggota tubuh yang kena air wudu akan bercahaya di hari kiamat, dijauhkan dari gangguan iblis dan setan yang membuat mimpi buruk, dan dijaga malaikat ketika dia sedang tidur. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ya ampuni Allah segala macam dosa dan Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan negeri kami Indonesia dari kehancuran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan semua pemimpin di Republik ini fatona, amanah, siddiq dan tabligh, yang selalu berpegang teguh kepada agama-Mu ya Allah, berbasis pada Quran dan As-Sunnah. Ya Allah jauhkan kami ya Allah dari berbagai kesusahan, musibah apapun bentuk dan jenisnya. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma sukni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.